Salam sejahtera untuk kita sekalian. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kami Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kehidupan dan tugasnya sebagai Khalifah Tuhan. Bapak sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini, tepatnya di jam 13.37 di Rabu 10 Juni ini, kita kembali menyampaikan tentang program peningkatan kemampuan PSKS guna pelayanan sosial. Seperti biasa, saya mengisinya di YouTube ataupun di Facebook ini. Bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sudah berapa kali saya menyampaikan tentang bagaimana kita menjadi sosok aparatur sipil negara yang mengadaptasi terhadap makna good governance dan clean government. Dalam rangka menjaga pelayanan sosial yang baik, dalam rangka menjaga good governance, clean government, seorang PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, dalam hal ini pemerintah dan mitra strategis pemerintah, apakah itu berupa LKS yang dibentuk oleh kesadaran masyarakat melalui yayasan sosial, berikut juga TKSK, PKH dan sebagainya, dan juga sebenarnya PSKS juga secara kontekstual tertuju pada semua individu, kelompok, keluarga, masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk terus mempunyai kualitas dan terus mengeksplorasi potensi kesejahteraan di dalam dirinya untuk menjadi suatu saat sumber kesejahteraan sosial. Kita tahu sumber kesejahteraan sosial adalah pemerintah, adalah mitra strategis pemerintah yang secara beban tanggung jawab, peran dan tugas pokok fungsi menyelenggarakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ya. Kalau kita melihat kualitas daripada PSKS, memang ada suatu penurunan kualitas moralitas, ada satu kehancuran moral dari bangsa Indonesia. Pemerintah kita tahu, mulai dari pusat banyak pelanggaran secara sistemik, korupsi, kolusi, nepotisme. Sampai desa, Anda bisa bayangkan berapa orang yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Anda tahu uang itu di mana mereka belanjakan? Hubungan seksualitas bebas di hotel-hotel,
dimanapun berada. Negeri ini saya minta untuk pasang satelit NASA, lalu bisa menginformasikan langsung semua pelaku korupsi, kolusi, nepotisme dan asusila ke HP masing seluruh dunia dari NASA, supaya kita langsung bisa menurunkan perbuatan itu secara signifikan, karena akan malu dilihat oleh sistem NASA tersebut, kartu pegawai elektronik dan sistem NASA dengan sistem NASA. Karena kenyataannya ada banyak data. Kalau kita melihat satu partai yang terkenal dengan atau yang dipersepsikan sebagai partai agama, salah satu partai agama, kedapatan berhubungan dengan seorang pelacur di hotel, lalu memberikan Honda Jazz. Nah, bagaimana partai yang bukan beragama ada kecenderungan umum yang sangat membahayakan. Kebetulan bapak saya itu adalah seorang anggota partai yang kalau bapak saya cerita dari ketua umumnya, dari bapak sendiri, itu kadang-kadang berada di dalam keadaan yang semacam dilecehkan, kekasaran yang terjadi di dalam hubungan yang seharusnya penuh dengan kebaikan, amal soleh, karena mengurus rakyat, mengurus kesejahteraan rakyat. Namun sampai bapak menceritakannya, itu kita melihat, dan saya juga pernah menjadi wakil ketua partai dari suatu partai yang terkenal agamanya, umum tapi agak sedikit dekat sama agama, dipersepsikan publik dengan agama. Saya melihat memang ada nuansa yang cenderung kurang baik. Dan ternyata juga kalau di organisasi mahasiswa juga sama, kekerasan fisik, ya, terlalu bebas negeri ini. Ada satu himpunan beragama, ya, mahasiswa yang tidak melihat sisi agamanya, cenderung bebas saja disampaikan di koran-koran. Jadi kayaknya memang kurang ada pendampingan dari kampus, dari rektorat, dari dekanat, dari senior, seperti katakan Paskib, ya. Paskib itu ada pendampingan. Itu yang kita lihat, ya. Maka penyelenggara negara ini ketika mereka masuk di dalam interes politik, ya, apakah biasanya dalam jabatan politik, ya, termasuk juga efek negatif dari pengaruh mereka berada di pengawas, ya, legislatif, ya, itu berpengaruh juga pada eksekutif. Ada efeknya. Ada efek. Di awal tahun reformasi kita banyak menemukan birokrasi PNS kita yang ditangkap, ya, karena masih melanggar aturan untuk bekerja salah satu kandidat. Ya, kita tahu data-datanya ada di Bawaslu, ya. Data-data juga ada di kepolisian.
Nah, ini ternyata berkembang di berbagai seperti pengadaan barang dan jasa dan sebagainya. Liar sekali di dalam hubungan transpolitika dari pusat sampai desa, bukan dengan profesional, tapi dengan semacam sindikat. Kalau bahasa Kartini Kartono dalam patologi 1, 2, dan 3, atau dalam temuan-temuan daripada pihak tertentu yang terlihat sangat tidak layak gitu, bulu kuduk berdiri lah ibaratnya. Buat apa gitu kan? Mau menunjuk apa gitu? Normal-normal aja lah, sehat-sehat saja. Orang juga takut dengan kewenangan-kewenangan. Tetapi justru dengan kewenangan-kewenangan itu, ini saya kalau kita ingat Ramadan ya, bulan Ramadan, mesti yang tuduh jin, iblis, mesti itu sudah dia sudah. Kenapa? Kalau kita lahir takwa semua, lantik benar semua, dapat SK di awal, kita motivasinya benar semua. Karena kita mikir kita tidak cukup mampu melawan, memerangi hawa nafsu. Kan iblis kan di dalam hawa nafsu kita, nafsu lawamah, harta wanita, dan ilmu gaib serta hawa nafsu amarah. Kita tidak mampu melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, kualifikasi ini tentu kita hari ini membahas tentang program peningkatan kemampuan kehasilan sosial terkait dengan kualifikasi daripada pemerintah, politika pusat sampai desa, dan mitra strategisnya. Kenapa saya selalu ulang-ulang itu? Karena data hampir di semua lembaga hukum, KPK, BPK, Inspektorat, semua lembaga hukum, termasuk penelitian yang saya juga lakukan, tesis ya, itu menemukan studi kasus organisasi pemerintah. Banyak kesimpulannya. Kalau saya tidak berkaidah ilmiah, buat kebijakan itu mereka tidak berkaidah ilmiah, langgar langsung. Ingin cepat jadi, tidak lama, tidak bermaksud lama, tapi juga tidak menegasikan kaidah ilmiah, tahapan-tahapan ilmiah. Langsung pengen cepat-cepat gitu. Itu kalau saya. Yang lainnya banyak. Kalau kita melihat potret kemiskinan atau kesenjangan daripada ekonomi, baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah, itu secara data ada sindikat. Jadi ada di PNS itu beda-beda pendapatan. Setiap ini Pak Presiden harus paham ya. Setiap pemerintah itu dari politika pusat sampai desa, secara data tabel iya, itu yang diumumkan oleh pusat di Google tuh ada. Tapi pada saat dapatnya itu beda-beda Pak. Baik dari PP 53 2014 tentang tunjangan kinerja daerah, yang berbeda satu pendapat asli daerah dengan daerah lainnya, itu secara panca prastakorti, tribata dan sabta marga itu dilecehkan berkaitan dengan itu. Karena kalau kita melihat
Sumpah PNS dan Pancaberskopri, kita itu mempunyai satu motivasi dan jadwal waktu serta kesepakatan lembur, yang kalau lembur itu sama. Jadi sumpah kita di Pancaberskopri itu adalah meningkatkan kesejahteraan, profesional dan meningkatkan kesejahteraan. Ada solidaritas PNS, ada mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Memegang rahasia jabatan dan rahasianya. Jadi kalau kita melihat itu, maknanya itu adalah jangan karena penghasilan daerah lebih, jadi satu dengan yang lain kesejahteraan jadi berbeda. Sebagai pemerintah seharusnya menunjukkan teladan di dalam penyelenggaraan keuangan. Anda bisa bayangkan, ada orang pangkat besar di PNS, tetapi kesejahteraan primernya, kebutuhan primernya itu tidak tercukupi. Cek boleh cek, memang ada korupsi, memang ada ketidakadilan di dalam penghasilan. Ada seperti perusahaan nenek moyangnya yang diambil, padahal perusahaan swasta itu ada rumusan ILO, International Labour Organization, atau di Indonesia ada aturan dari Menteri Tenaga Kerjanya. Begitu juga di PNS, ada aturan-aturan yang mengikatnya. Tapi kenyataan tidak, dasarnya tidak. Mereka menutup sebagian. Jadi kekuatan sistemik walat sa'mano iswal udwan itu kuat sekali di daerah-daerah itu, Pak. Dulu 6201. Jadi sebenarnya kalau kita mau buktikan mudah sekali. Turun dan membuktikan itu mudah. Tapi sedihnya kenapa begitu sulit di era Orde Baru sampai reformasi ini, sampai Pak Prabowo ini atau Pak Jokowi 10 tahun. Saya bingung saja. Kenapa KPK datang di sini, saya tanya ada masalah? Nggak ada. Saya ketawa sih. Mudah saja melihatnya. Tapi kok mereka tidak bisa melihatnya? Ada apa itu? Saya melihat, saya merasakan ada ancaman batin. Karena mereka mempunyai kekuatan sihir. Jadi waktu mereka sudah berada di nyawanya KPK, mereka sudah mengancam nyawa. Dan mereka tidak satu orang. Banyak nih yang keroyok satu orang yang periksa itu. Mereka sudah di depan. Roh jahat. Dan itu kalau saya melihat, ada sindikat. Ada sindikat dari Tiraspol 3. Jadi ada kekuatan sihir, kekuatan roh bersemayam lah ibarat. Apa ya, mereka hadir lah ya, hadir wujud gitu. Itu dengan tingkatan level pejabat sampai level bawah. Saya kaget sendiri, saya lihat, wih, mereka bekerja semua dan saling mendukung.
Maka saya kadang-kadang bertanya, kok Pak Juliari kok bisa kedapatan kalau dia punya teman sindikatnya? Maka saya kadang-kadang apa dijebak apa-apa. Kuat sekali sindikatnya. Masyarakat yang awam-awam itu saya lihat juga ikut muncul wujud, saya lihat, ya Allah ya. Nah, ini bagaimana sumber kesejahteraan yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakatnya berubah menjadi monster, berubah menjadi menakutkan demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala, saya bersumpah atas semua yang pernah saya ikuti kegiatan dari saya kecil SD sampai SMA sampai PNS, sampai kuliah S1 S2 sampai PNS, saya sumpah, saya jaminkan semua saya punya pekerjaan. Saya tidak masuk akal. Anda tahu COVID-19 itu sistemik. Masanya syaitan binusbi. Syaitan melakukan penderitaan. Jadi kalau Al-Quran mengatakan penyelenggara negara yang setan, yang seharusnya PSKS, sumber kesejahteraan bagi masyarakatnya, individu, kelompok, keluarga, masyarakat, berubah menjadi monster yang menakutkan, korupsi dan sebagainya. Dalam satu buku yang pernah saya miliki, ada satu terminologi yang mengatakan monster pemerintah, pengusahanya, korporasi besar juga disebut monster. Masyarakat yang merupakan PSKS, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, juga menjadi monster, dan mereka padu di dalam latent function kebatinan. Wala ta'manu 'alal itsmi wal udwan. Oleh buku itu mengatakan dalam manifestnya, tampak luarnya mereka sangat diterima oleh khalayak ramai. Mulutnya manis, berkatanya agamis, semua penuh dengan teoritis dan punya pengalaman prestatif, prestis, dan sulit disangka kalau ternyata monster. Sosial kulturalnya di mana PP17 2020-nya? Jadi agama yang biasa dijadikan kedok, efektif, prestasi, gelar, penghargaan, semua itu kedok saja, kamuflase yang ternyata monster. Dalam buku itu mengungkapkan demikian. Saya secara pengalaman sepanjang dalam PNS, saya melihatnya sendiri, saya menyaksikannya sendiri. Saya kaget, tidak percaya, shock, dan selalu membuat profil, selalu membuat postingan
Ya Allah, kapan kiamat ya Allah? Karena lembaga hukum mana yang akan menegakkan? Polri saja sekarang dipermainkan statusnya di bawah kementerian. Polri saja selalu dipermainkan di ABRI. Dalam film Gestapo, Polri dilecehkan. Polri gak dianggap. Saya berteman dengan ajudan Kapolres, saya menganggapnya, sangat menghormatinya, sangat ngereken, meskipun bribda atau bribtu, dulu sersan ya, masih sersan kepala sudah ya. Iya ya, sudah sersan kepala kalau tidak salah, serka. Itu. Jadi saya melihat juga Polri sekarang reformasi sangat terpukul sekali manakala Pak Sigit sebagai Pak Kapolri membuat program presisi. Anda tahu presisi artinya? Satu penegakan hukum hampir mendekati 100% dalam kepenegakan. Paham ya? Ikhtiar penegakan hukum yang hampir 100% penegakannya, targetnya. Paham ya? Target kegiatan selalu 100%. Kira-kira hampir 100% presisi. Tepat sasaran. Minimal mendekati tepat presisi. Kalau tepat sasaran pasti 100% akurasi. Anda tahu, dari suatu standar target ideal presisi, yang itu saya kira pinter, tidak mungkin akurasi. Ideal itu, dan semacam teori non-trajektori, langkah-langkahnya akan menuju ke sasaran yang hampir 100%, minimal presisi. Lalu terjadi reformasi Polri. Lalu pada saat Pak Jokowi itu, Pak Jokowi sering menegur. Saya melihat ada yang memainkan. Selalu saya sampaikan di sini. Ani masanya syaitan Inusbi di otak. Kisah Sambo memberikan satu renungan, refleksi kritis yang baik, bahwa ada kemungkinan besar PSKS Polri ini, penyelenggara kesehatan sosial Polri ini, atau sumber kesehatan sosial Polri ini, sepertinya dipermainkan di wilayah fikirnya, saraf. Termasuk TNI yang orang selalu bilang kuda kayu kalau main bola. Di otaknya, semuanya di otak. Sama perut dada, cepat marah. Cepat marah, suka perempuan. Prajurit kan gitu. Saya ikut masuk ke dalam. Saya mau tahu apa yang dirasakan mereka. Saya seperti terlihat mereka gitu. Saya masuk, terjun ke dalam. Ternyata
memang dunia mereka itu penuh dengan tantangan perempuan, cepat marah dan tunduk kalau sabar, dan harus beriman bertakwa. Kekuatan mereka, saya melihat kekuatan roh jahat bermain di dalam mereka, ya, untuk diadu dan tidak sadar. Tempur latihan dari awal masuk sampai mereka pensiun, saya mengeceknya, sepertinya ada suatu dunianya sendiri. Dan kalau misal penembak tempur saja gitu, kayak apa ya, kayak sebuah jasa gitu ya, yang profesional, yang jadi gitu, tanpa ada analisis, tanpa ada pengembangan. Itu aja. Yang sekarang di dunia negara maju ada, tetapi lagi-lagi mereka, maaf ya, seperti robotik yang memang dijadikan oleh satu proyek prajurit. Seperti itu. Yang tidak lelah. Kadang-kadang mereka kalau dikritik dibuat amarah gitu, pendam, dan itu bisa menyebabkan dalam film anak muda keluar dari pekerjaannya lalu senang menembak masyarakat karena kemarahannya buang semua ke dia. Sipil, mereka benci dengan sipil-sipil yang tidak seperti mereka disiplin. Saya ini juga juga cukup terpengaruh juga. Memang saya dari kecil gitu ya, cuman saya pendam, maksudnya nggak suka yang tidak disiplin. Saya kalau melihat tidak disiplin tuh hampir semua profesional. Tapi saya cukup menyimpan sebagai data saja, tidak untuk di ini kan. Tapi someday lah saya akan ungkapkan itu. Tapi nggak tahu lah apa jalan Tuhannya, nanti yang Musa juga ada. Begitu sangat mengkontaminasi, begitu sangat mengganggu profesionalitas mereka, dan cenderung dan sering terjadi kasus-kasus bukan kecil ya, kasus konflik itu bukan kecil. Karena itu mungkin orang masyarakat, kita tidak bisa menjadikan masyarakat sebagai parameter untuk menilai lembaga negara, karena yang menjadi parameter adalah pengawasnya, lembaga negara itu sendiri, Kompolnas dan sebagainya, DPR RI, komisinya, yang cenderung tidak begitu bicara untuk menilai peringkat di internasionalnya, seluruh polisi internasional di dunia, berapa peringkat polisi di level internasional, bagaimana pelayanannya. Ya, jadi harus ada satu lembaga yang sering melaporkan report, ya, laporan daripada
portofolio daripada achievement, ya, list penilaian apa saja yang dinilai oleh lembaga-lembaga tersebut. Sering harus melaporkan, ibarat raport kepada demokrasi, yakni rakyat, masyarakat. Karena kita melihat begitu sejak Orde Lama Orde Baru itu begitu sangat permisif terhadap pemerintah, keras politik, termasuk penegak hukum, Polri. Ingat ya, Polri itu yudikatif murni ya, bukan di bawah kementerian. Termasuk TNI di bawah yudikatif murni, tidak di bawah kementerian. Ini kita akan melihat ya, keras politika ini bekerja dengan progres yang baik dan terus ditingkatkan kompetensinya. Ini juga untuk membantu setiap PNS, TNI, Polri dan sebagainya, jaksa, hakim, terikat, terlihat, tersaksikan oleh publik dalam pengabdian. Dan kalau ada prestasi diketahui, masyarakat pun melihat setiap harinya. Dan ada yang salah dapat dikontrol langsung oleh masyarakat. Ada lembaga Kompolnas, ada lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara, ada pengawas daripada eksekutif DPR, PNS dari DPR. Itu kalau melempem pengawasannya, dapat ditegur oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menegur DPR, MPR, di pusat sampai di BPD desa. Anda kok diam? Sebab kalau melempem DPR ya, tidak termotivasi para eksekutif, penyelenggara negara, penyelenggara kesejahteraan di bidang, di alur eksekutif ini. Orang kalau nggak diawasi ya seperti liar. Tapi kalau diawasi dengan afeksi, diawasi penuh dengan dedikasi, penuh dengan patriotik, ya, patriotism, ya pasti dia merasa terjaga, dia merasa terpelihara, termaintain. Pasti juga banyak jadwal atau analisis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang akan dilakukan oleh legislatif, mengawasi dan meminta untuk dikembangkan terus, mengawasi untuk terus minta kembang, mengawasi terus minta pengembangan, mengawasi dan terus minta pengembangan. Karena itu adalah hak asasi yang diatur dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar. Kalau tidak dilaksanakan oleh eksekutif dan juga tidak diberikan pengawasan oleh legislatif dan juga tidak dilakukan penegakan hukum tanpa delik, karena itu harus berjalan legislasinya untuk menemui sasaran targetnya daripada legislasi tersebut dalam 1 tahun anggaran, maka teras politika itu tidak efektif, efisien bagi demokrasi itu sendiri. Maka indeks demokrasi pusat sampai desa rendah. Saya bisa berani bertaruh melihat kasus demi kasus yang ada dari reformasi 98 sampai 2026 ini, mungkin indeks demokrasi kita minus.
atau serendah mata uang kita rupiah. 3 terendah seluruh dunia. 5 terendah seluruh dunia. Aspek non-ekonomi dalam kebijakan diferensiasi nilai kurs yang saya selalu ingin hapuskan itu, karena belum hapus. Kalau itu dinilai, mungkin Indonesia sesuai nilai rupiahnya. Jadi kalau melihat demokrasi kita, lihatlah rupiah, karena itu adalah aspek non-ekonomi. Ada banyak pelanggaran HAM. Di dalam pemerintahan, alih-alih kita ingin melakukan penegakan HAM kepada masyarakat, di dalam sendiri itu banyak yang dilanggar HAM. Maka sangat berdampak buruk negatif terhadap mata uang rupiah. Sangat berdampak buruk terhadap masa depan generasi muda kita. Sangat berdampak buruk Indonesia di mata dunia. Semua omongan bisa nggak direken, cuma denger aja. Pas diajak ngomong, dipikir selama ini baik. Pada saat datang ke Rusia, lihatlah belangnya Rusia. Ternyata tersinggung. Anda urus minyak aja yang langka. Jadi tidak bilang terima kasih, Anda telah memperhatikan negara kami. Diplomat, bahasa-bahasa bersayap lah, bahasa-bahasa diplomatis lah. Tapi tidak oleh Presiden Rusia. Anda urus minyak aja. Itu marah itu sebenarnya kalau dilihat dari psikologisnya. Artinya dia itu merasa memiliki Indonesia. Kau urus saya buat apa? Rakyatmu juga sengsara itu. Harusnya kau minta tolong ke saya. Saya melihat negara-negara seperti katakan Iran, ketika Rusia berperang dengan Ukraina dengan menghabiskan banyak senjataannya, Iran tidak malu-malu untuk minta bantuan. Iran tidak malu-malu untuk minta bantuan. Dan respektif. Tidak mengatakan, kau urus saja perangmu. Urus saja perangmu. Kalau punya uang beli uranium. Kalau tidak sudah. Tidak bilang gitu. Tapi baik. Artinya bahwa ada satu padu di dalam Iran. Sementara Indonesia tidak satu padu. Ada yang kaya, hidup enak. Kalau Iran itu satu padu dengan merasa senasib penanggungan. Sementara di sini ada hidup enak, menikmati hidup tanpa memikirkan nasib orang. Paling nggak bicara untuk bersama juga tidak. Bahkan mendiskriminasi. Tidak kompak kelihatan sekali. Batinnya didengarkan seluruh dunia. Ngomong Rocky Gerung maki-maki presiden terang-terangan. Malaysia juga ikut-ikutan maki-maki Indonesia. Kemudian Aceh dan Papua ini konflik terus. Orang negara-negara sekitar ini ya, kalau mau mengambil kesempatan dalam kesempitan di mana kita kurang kompak, kalau mereka jahat, udah kita hancur. Ya kita hancur semua. Kita tidak pernah kompak terus selama ini.
kita selalu apa ya, memang tidak kompak dengan segala kualifikasi materi kekompakan kita. Cenderung mengumbar hawa nafsu, sementara rupiah rendah terus. Nakal sekali perempuan-perempuan Indonesia juga. Jilbab di atasnya, perhubungan di bawah. Sudah menikah, berlebihan kata Allah, berhubungan dengan orang yang belum menikah, melakukan sihir pada orang yang belum menikah. Terlalu berlebihan. Bersenggama dengan anak kandungnya sendiri, saudari kandung, saudara kandung, ada dalang di luarnya. Indeks demokrasi kita sangat rendah. Saya tahu kalau lihat dari data-data itu, di negara tetangga juga banyak. Tapi negara tetangga ini tidak kualitas kita. Kita sudah beragama sangat baik, tambah lagi dengan satu ideologi yang sangat baik ditampil di United Nations. Kalau dianalisis sedalam mungkin, sangat terbaik sedunia Pancasila. Sampai banyak presiden yang memiliki buku Pancasila. Banyak presiden di dunia ini tertarik dengan ideologi Pancasila. Anda boleh cek saja. Anda boleh cek di Putin, Anda boleh cek Bush, Anda boleh cek Saddam Hussein, Anda boleh cek seluruh dunia. Orang tahu Pancasila. Anda boleh tanya mereka. Anda boleh tanya. Jadi saya menilai bahwa sangat tidak sesuai. Jadi ketika mereka melihat ideologi itu, lalu mereka melihat perbandingan secara gaib, mereka lihat kayak lihat video gitu Indonesia ini, kayak Tuhan lihat, agak kurang sesuai, sehingga agak-agak geli akar budaya bangsa yang konon katanya Pak Bung Karno. Jadi tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Lihat ekonominya kapitalis, riba di mana-mana, rupiah lemah, dolar hebat di Indonesia. Jadi kalau kita lihat antara Pancasila dengan kenyataan jauh sekali. Kalau disebut akar budaya bangsa, kita mereka diam aja. Gitu. Geli aja sih. Berikut juga teroris bom. Ada di Lombok 1000 azan. Ada Serambi Mekah Aceh. Tapi tidak paham Pancasila. Ingin menolak Pancasila, ingin membuat negara sendiri. Artinya tidak mengerti Al-Quran. Sama dengan Kahar Muzakar mengatakan sila ketuhanan yang Maha Esa adalah
menyinak bubukan umat Islam. Kok tidak paham? Padahal kata itu plek-plek berdasarkan Al-Quran tersurat ya. Sila pertama itu sama persis dengan satu ayat di dalam Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Sama persisnya. Jadi saya sedih Kahar Muzakar mengatakan itu, sementara Al-Quran secara tersurat tertulis di dalam. Apa yang ninak bobokan Islam? Itu tersuratnya Al-Quran, itu tersuratnya Injil dalam perspektif Islam, karena kita percaya Injil menurut Islam. Jadi kita Islam itu mempercayai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dalam Injil yang dibahas dalam Al-Quran, ada Injil dibahas dalam Al-Quran, perbandingannya bahas itu. Anda bisa bayangkan, jauh sekali apa yang di drama, apa yang menjadi demonstrasi pemberontakan kok bertentangan dengan nilai mereka itu sendiri. Al-Quran misalnya, termasuk bom-bom Bali 1, 2, 3, bom semua di seluruh Indonesia dianggap dari Al-Quran, sementara Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan. Saya waktu dipilih jadi ketua format itu oleh teman-teman, sesederhana itu, saya termotivasi melihat Al-Quran, melihat sudut pandang teroris itu. Saya mencari tahu HT, Hizbut Tahrir, apa perspektif mereka, apa latar belakang sudut pandang mereka terhadap terorisme. Apa mereka setuju, kenapa atau tidak, terus kenapa, apa perspektif. Tidak ada dasar, tidak ada satu surah ayat di dalam psikiatri disebut psikosa, ODGJ. Setelah saya cek, rupanya ada kekuatan neokolonialisme pada aspek keuangan seperti diferensiasi nilai kurs dan proyek pembunuhan karakter Islam oleh orang Islam sendiri. Yang saya cek, oh ini anak salah. Maksudnya mereka itu setan, KTP-nya Islam. Maksud setan bagaimana? Mereka punya kekuatan seperti santet, kuhab santet itu, sehingga mereka dibayar untuk melakukan pembunuhan karakter Islam, bom bunuh diri, sehingga terbunuhlah nama baik Islam di dunia. Supaya perang peradaban Huntington itu, Islam tidak menjadi satu peradaban yang diakui di kehidupan manusia di dunia ini. Padahal kita semua tahu Al-Quran adalah ilmu, Injil adalah ilmu, Taurat adalah ilmu, Zabur adalah ilmu yang telah menciptakan kehidupan sains dan teknologi merekomendatif. Selain akli, ide-ide ini kan ayat yang tidak tertulis, akal dan akli, wahyu yang tidak tertulis, itu disampaikan di dalam akli. Saya melihat itu. Cek boleh cek dalam pengakuan posket
apakah ISIS, ya, apakah jaringan-jaringan itu terungkap, termasuk salah satu televisi misal Metro dan sebagainya, terungkap datanya sendiri, mereka ungkap ternyata ada dalang di balik. Artinya ada oknum lah di dalam pemerintah yang sistemik dari pusat sampai desa, yang hemat saya ada sindikat terorisnya, yang semua tertuju pada Man Abdurrahman saja ketika mengatakan PNS setan, ada PNS setan. Saya melihat ada sindikat di dalam pelatihan tembak dan sebagainya, pengiriman ke Afghanistan. Ini ternyata ada sindikatnya. Maka saya secara sederhana, karena sudah ada teknologi NASA sudah lama, Google dan sebagainya, saya berpikir udahlah pakai NASA aja, sistem satelit, untuk melihat lebih dekat, dan langsung kita dapat siapa aja di HP, laporan setiap detiknya di HP. Gempa di mana kita nggak perlu Google, searching di googling, setiap saatnya ada laporan. Gempa di sini ada laporan, gempa di sini ada laporan. Jadi setiap kita beli HP, dipasang otomatis laporan seluruh patologis kegiatan teroris. Bahkan saya meminta kepada NASA akan ada satu pengungkapan setan, roh jahat. Bisa ya? Oh, bisa dong. Pulsa tidak terlihat, internet tidak terlihat, muncul begini. Jadi tidak terlihat menjadi ontologis ya, dari tidak terlihat menjadi ya. Pulsa ini kan tidak terlihat, tiba-tiba terkirim di dalam HP. Sama dengan setan. Setan kan tidak terlihat, tapi juga bisa lihat membran wujudnya. Nah, itu dipenuhi, tampilkan siapa, DNA dan sebagainya, hormon dan sebagainya, sistem rohnya itu terlihat di fisik namanya dengan pendekatan kartu pegawai elektronik, karena kartu pegawai elektronik itu including termasuk NIK-nya, KTP-nya, kartu tanda penduduk elektronik, including KPE itu including KTP-nya, NIK. Jadi seluruh kartu, kayak kartu kredit sudah tidak ada, ATM sudah tidak ada, semua sudah, kartu apapun sudah tidak ada lagi, semua satu integrasi dalam kartu pegawai elektronik. KTP juga di kartu pegawai terintegrasi penuh dengan server yang luar biasa hebatnya, kemudian dengan NASA yang sekuritas berlapis dari semua sistem satelit. Jadi tidak ada perang itu Amerika Cina di antariksa dan sebagainya, Rusia dan sebagainya, tidak ada. Maka saya curiga mereka melakukan hal itu untuk menutupi kejujuran dunia. Dunia harus tetap seperti ini, perang-perangan, tetap ada kegiatan terorisme, tetap ada, seolah-olah ini normal. Saya lalu menegurnya dalam satu tulisan. Saya bilang, wahai Bapak Presiden seluruh dunia, Bapak tahu tidak bahwa dunia ini adalah surga? Masa surga ada perang? Bapak pernah baca Zabur sampai Al-Quran? Ada nggak fasilitas perang di dalam surga? Ada nggak fasilitas militer, persenjataan tajam, persenjataan pistol, laras panjang, peluru, rudal nuklir, Mariam, macam-macam? Ada nggak? Nggak ada. Dilarang. Di dunia ini hanya mengolah energi nuklir, gas, hanya mengolah energi
tanggung jawab sebagai laki-laki sejati. Energi yang dikeluarkan, harta, tahta, wanita, ilmu gaib untuk sains dan teknologi. Selain itu tidak ada. Teknologi, sains dan teknologi tidak boleh membahas kemiliteran. Tentara boleh, militer berbeda dengan tentara. Tentara itu ada tugas pokok fungsi yang berbeda dengan militer. Dua hal yang berbeda. Militer itu hanya melengkapi karena ada ancaman. Karena United Nations tidak memasang kebijakan tidak boleh militer seluruh dunia. Sejarah perjalanan dari Nabiullah pun sudah ada militernya, dianggap boleh. Padahal Allah bilang tidak boleh dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Maka giginya patah itu perang Uhud, karena mukanya besi itu. Dan hampir meninggal dunia, dipedangin sama musuhnya, mau meninggal sama saudaranya dalam sahabat perang itu, satu pasukan maksud saya, langsung menahan. Kalau tidak sudah tiada. Dan meninggal 63 tahun itu sebenarnya tidak juga. Ya karena perang terus. Diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak menyukai peperangan, panah apa segala macam. Allah tidak menyukai peperangan. Malaikat tidak bisa panah kepada manusia, hanya panah kepada jin. Manusia itu makhluk yang lemah, tidak boleh dipanah, tidak boleh tembak dengan mesiu, dengan peluru, dengan semuanya, apalagi rudal nuklir. Tidak layak manusia dibuat kayak gitu. Kalau ada jin di dalam manusia, tetap Allah bilang tidak boleh juga. Kita sudah total jin juga tidak boleh. Allah bilang juga tidak boleh. Dari dulu total dengan jin sudah dari dulu. Hawa itu istrinya Nabi Adam sudah 100% total jin. Jadi dia begini, aduh, selamat pagi Adam, ahlan wa sahlan. Dia marah kan, dia di dalam Hawa. Lama-lama dia buang sial ke negeri Sodom itu. Maka negeri Sodom itu homoseksual semua, LGBT semua. Akhirnya Allah sialan iblis nih buat negeri Sodom gitu. Allah pakai air bah, hujan batu aja. Gitu. Ternyata bukan sejak negeri Sodom, dalam perjalanannya itu iblis buang ke satu orang, buang. Karena sesungguhnya dia yang iblis lagi, Adam, Kobil, dia itu iblis tuh. Kamu lihat di orang-orang yang kayak begini ya, Anda coba cek matanya itu. Dia ya, ada dia. Dia tuh. Emang dia begitu, itu dia. Anda harus paham itu. Makanya kadang-kadang di fitnah kita juga, saya juga ada dia juga, makanya di fitnah kita kayak iding. Nazar kau jadi rak duit, karena dia di dalam gitu. Dia suka membuang. Dia di dalam, laki-laki. Jadi ada perempuan laki-laki positif negatif yang menjadikan laki-laki seperti itu. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ini harus kita pahami bersama bahwa dunia ini adalah surga. Kita tolak militer. Tentara tidak. Orang-orang itu kan tentara tidak. Makanya di Undang Nomor 8 tahun 1974, Polri PNS juga, Polri tentara juga PNS. Tapi di batinan tuh mereka bilang PNS tuh gini. Bukan.
Anda coba lihat dalam perspektif sains. Homo itu Tuhan berantas negeri Sodom dan seluruh dunia. Anda lihat aturan di Al-Qurannya. Allah menolak LGBT. Mereka tuh neraka paling jahanam sanksinya. Mereka neraka paling jahanam. Apalagi mereka fitnah mulut kita secara gaib. Mau apa? Mereka fitnah. Jalan kita jadi kemayu. Mereka fitnah. Dengan positif negatif, laki-laki perempuan. Jin positif, perempuan manusia negatif. Kan tidak ada perempuan di kaum jin, bangsa jin. Tidak ada kaum perempuan. Tapi harus memerlukan positif negatif. Jadi hati-hati, mereka memainkan. Maka saya tegur kepada pimpinan nasional, apalagi Pak Amin Rais ngomong tentang LGBT di istana kita, ya. Aneh-aneh aja Pak Amin. Pak Prabowo dengan siapa gitu ya. Aneh-aneh aja. Sampai ada cemburu dari buat skandal yang kayak di Perancis sama di Rusia, Ukraina, nggarai perang. Ya, nggarai perang gitu. Jangan menciptakan hal yang keruh yang sudah sengsara begini. Jangan viralkan sesuatu yang tidak ada maslahatnya, banyak mudaratnya. Berjuanglah di wilayah politik, jangan bicara wilayah negeri Sodom itu, karena jabatannya yang akan mempengaruhi keruhnya suasana agama kita. Dulu saya ingat ya, Indonesia itu kalau ada masalah-masalah seperti itu tidak begitu polos menyampaikannya, tapi lebih arah ke politik untuk menegurnya, untuk diarahkan untuk bagaimana. Saya ingat dulu era-era dulu bagaimana founding fathers kita diarahkan untuk jadi tidak terpengaruh dengan Barat yang begitu sangat bebas ya membahas LGBT pada kepemimpinan nasional. Karena itu akan menggoyang Pancasila. Karena itu akan menggoyang 5 agama yang ada di Indonesia. Jangan, nanti ada presiden buruk. Nanti akan ada terulang kisahnya. Jangan, dianggap negeri kita sama dengan Perancis, negeri kita sama dengan Amerika. Tidak sama, mereka tidak punya Pancasila, mereka tidak punya hak beragama, kewajiban beragama, tidak sama. Jaminan negara atas agama, tujuan pendidikan mewujudkan generasi muda berakal karma, mereka tidak sama dengan kita. Tidak sama. Kita punya suku bangsa di seluruh Indonesia yang bernafaskan agama. Papua Kristen, Aceh Islam, Jawa sebagian Islam, Jawa sebagian Hindu Buddha, Jawa sebagian sinkritis Kejawen. Jadi kita mempunyai kekuatan-kekuatan magis, kekuatan-kekuatan keyakinan yang adabnya baik, tidak begitu polos ya. Akhirnya saya secara kesimpulannya melihat dengan fenomena sekarang ini, saya juga sama, kadang-kadang juga belak-belakan, sering saya belak-belakan. Ada kekuatan yang mengatur di sistem ini. Kayak tadi pagi saya kan dibuat 2 hari berturut-turut saya dibuat suruh di jalan. Itu saya melihat ada kekuatan yang
ada di dalam roh saya. Maka itu saya belak-belakan. Kalau dari dasar analisisnya adalah orang Indonesia juga yang selalu melakukan kerasukan pada saya, pada Pak Amin, pada DPR, buat judi online, menonton bokep saat rapat, kemudian banyak hal lain, ketua KPU-nya dan sebagainya. Ada yang dalam, ada dalam. Maka itu saya ya seperti mucikari Garmo itu juga dalam. Cari Garmo itu dalam. Sindikat. Apakah dalam pemerintah teras politika pusat sampai desa ada? Ada dalamnya. Di pemerintah ada, pusat sampai desa juga ada dalam. Di kebatinan, tidak WhatsApp, tidak pakai WhatsApp kebatinan. Sampai pengusaha besar dan pengusaha kecil, sampai masyarakat biasa, dari pusat sampai desa. Saya memperhatikan ada. Bahkan ya, orang yang menjalankan ibadah agama. Benar kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hei imam, jangan kau berpanjang-panjang surah, karena ada setan makmummu di belakang." Gila, masjid itu suci, ada setan pula jadi makmumnya di dalam. Artinya ini lintas agama, lintas suku agama mana saja, suku mana saja, rasial mana saja, etis mana saja, pasti ada saja jin iblis laknatullah itu mencari dia punya user dia punya kadernya itu yang dia sesatkan, talent sekutunya ada saja. Nah, di sini saya melihat bahwa kalau ini terus terjadi, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sumber kesejahteraan sosial, kita lihat ibarat sumber air sumur, berapa air yang kita dapat, berapa kesejahteraan yang diperoleh pada lembaga ini. Paling gasolen saja. Buat kebijakan publik, implementasinya tidak ada, pengawasannya tidak ada, budgetingnya agak keliru, tidak tuntas. Saya kira itu kita mau sholat asar ya. Jadi judul hari ini tentang program peningkatan kemampuan PSKS guna peran sosial terkait kualitas kita ya dalam pemerintahan terus politika pusat sampai desa dan mitra strategis kita yang cenderung tidak sebagai sumber kesehatan sosial dan tidak menggali potensi kesejahteraan sosial supaya menjadi sumber kesehatan sosial baik dalam pemerintahan sendiri maupun politika pusat dan pengusaha serta masyarakat stakeholders. Saya melihat kita menganggap hal biasa kalau korupsi biasa itu demokratis. Lalu kalau bilang bersih, emang kau harus bersih gitu ya? Saya nanya kepada kalian, Anda dengan kereta bisa nggak Anda minta kepada masinis, Pak, Anda ini bersih sekali Pak,
Anda coba keluar rel sedikit aja. Anda coba dari Jakarta, dari Surabaya, dari mana saja, Anda kok saya lihat tiap hari tuh bersih sekali. Saya nggak senang Anda bersih sekali. Anda coba keluar rel sedikit lah. Jadi apa kita penumpang di dalam? Anda ini kok gak pernah tabrak ya sama kereta lain. Mau tabrak mobil kayak tabrak sepeda kayak tabrak kereta kayak. Dan itulah Indonesia. Berita di televisi. Karena mereka mengatakan itu. Ayolah. Kecenderungan kayak orang gila gitu. Ini bukan stadium 1 menurut psikiater, stadium 4 lebih. Demi Allah dikatakan dalam teori psikiater. Kalau Anda mengatakan harus bersih, apa sih? Mandi bersih, pakaian nicis harus bersih. Masa ada nodanya di sini? Menghadap bupati, menghadap kepala dinas, noda di sini. Bersih terlalu gimana sih? Biasa aja bersih. Tiap hari kita pergi kerja, necis mobilnya, necis semua necis. Lalu bilang, ngapain sih kok necis banget, kok bersih banget, sepatu semua bersih. Kok bersih banget sih, kenapa kau mempermasalahkan sesuatu yang wajib? Sesuatu yang wajib, sesuatu yang biasa saja, kenapa permasalahkan? Harus keluar dari rel sedikit lah. Nabrak juga lah sama keretanya. Cungkilah rel sedikit. Indonesia ini gendeng juga negeri ini. Kalau saya pelajarinya, saya bertanya kepada mereka, sudah lama jangan terlalu bersih-bersih. Kadang-kadang kalau masyarakat nongkrongan, Allah sampean itu apa? Bersih-bersih itu apa kotor dikit lah. Gitu saya dengar. Itulah akhlak warga negara Bapak. Akhlak pemerintahan Bapak dari pusat sampai desa. Akhlak pengusaha Bapak. Itu tuh, kotor dikit lah. Makan jangan bersih-bersih. Skizofrenia stadium 4 lebih. Tidak lebih, tapi tambah lebih karena menyerang. Sudah membahayakan jiwa orang lain. Yang dalam Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu roh jahat yang terungkap dari mulut. Manusia beriman mengungkapkan mulutnya begitu gak ada, kecuali mulut setan gitu. Saya kalau diomong saya lihat dia, orang yang ngomong tadi saya lihat. Dari kaki sampai atas kepala saya lihat. Saya tahu tanda-tandanya, belalainya. Saya lihat. Ada belalai itu. Sinting kita dibuat begitu tuh. Siapa yang membuatnya? Roh jahat jin iblis di dalam kita. Kata Kiai Haji Saidin Amjad atau kata Al-Quran mengatakan satunya dari dengkot jin iblis itu menghancurkan seluruh kesadaran manusia yang lahir takwa menjadi tidak sadar dalam omongannya, dalam pikirannya, dalam perilaku sosial semua. Dia hancurkan semua ya, jin iblis itu. Maka itu terakhir Allah bilang, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 pusat sampai desa, pengusaha dan masyarakat. Karena itu satu-satunya kunci yang menyelamatkan kita dari roh jahat yang membuat umbarnya hawa nafsu lawamah dan amarah. Sehingga kita tidak seimbang. Sehingga mulut kita itu tanpa sadar orang akan melihat seperti sinting, mengatakan, masa kereta itu jalannya baik terus mau keluar dari relnya gitu. Astagfirullah. Ya itu kira-kira tidak sadar gitu. Makan tuh gak usah bersih-bersih, makan tai kek. Astagfirullah gitu. Ya.
Itu saya kira sehingga ya kenana perlu kita pahami bersama keadaan kita seperti itu Indonesia ini ya. Dan saya mohon kalau Bapak patriotik, bangunlah ketakwaan di dalam pemerintahan Bapak. Apakah dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Saya punya tesis mengurai itu demi Allah. Mohon maaf lahir batin. Bila tadaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.